Apakah yang dimaksud dengan pelayanan prima? Definisi pelayanan prima ada 3 definisi, yaitu secara umum, berkesinambungan, dan secara khusus. Definisi pelayanan prima secara umum yaitu suatu pelayanan yang diberikan oleh penjual dengan menambahkan suatu perilaku dan tata cara yang bertujuan untuk memuaskan harapan, kebutuhan, atau keinginan nasabah dalam batas norma yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Selanjutnya, definisi pelayanan prima secara berkesinambungan yaitu hubungan di mana pihak bank selaku penjual ingin memberikan yang terbaik kepada nasabahnya demi terciptanya kepuasan nasabah yang berkesinambungan, dengan harapan agar nasabah tetap setia dan secara tidak langsung akhirnya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi bank yang selanjutnya juga memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Definisi pelayanan prima secara khusus yaitu suatu pelayanan yang dilakukan dengan cermat, langsung, cepat, dan pantas, yang dapat diterima dengan mudah, serta dilakukan dengan sikap dan bahasa yang baik, sehingga membuahkan hubungan yang berkesinambungan. Apa saja bentuk pelayanan prima? Bentuk-bentuk pelayanan prima. Bentuk pelayanan prima yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan ramah, cepat, tepat, dan nyaman, sehingga memenuhi kepuasan atau harapan nasabahnya. Bahkan, melebihi apa yang menjadi harapan nasabah. Pelayanan pada nasabah tentu telah ada suatu ketetapan tata laksananya, prosedur, dan kewenangan, sehingga penerima pelayanan puas apa yang telah diterimanya. Nah, berikut bentuk-bentuk pelayanan yang menjadi titik tolak kepuasan nasabah. Itu ada 4. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk membantu nasabah dan memberikan layanan yang cepat. Pelanggan atau nasabah sangat menginginkan pelayanan yang serba cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Strategi tindakan yang dapat diambil contohnya seperti menampilkan sikap positif, mengambil langkah segera untuk membantu nasabah dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada keramahan, yaitu untuk menciptakan kerjasama yang baik. Keramahan merupakan kunci keberhasilan suatu pelayanan. 3. Ketepatan, yaitu pelayanan yang cepat disertai dengan ketepatan sesuai dengan keinginan nasabah. Dan yang terakhir ada kenyamanan, yaitu sesuatu yang nyaman sangat berpengaruh dalam membangun kinerja karyawan serta untuk menciptakan nasabah yang loyal. Bagaimanakah standar dan ruang lingkup pelayanan dalam dunia perbankan? Standar pelayanan perbankan. Yang pertama ada standar penampilan, standar sikap atau standar layanan pembukaan rekening, standar sikap, standar layanan teller, standar satuan pengamanan atau satpam. Ruang lingkup pelayanan bank syariah. Definisi pelayanan bank syariah. Pelayanan bank syariah adalah serangkaian aktivitas pegawai perbankan yang sifatnya tidak dapat diraba, yang terjadi karena adanya interaksi antara penyedia pelayanan atau pegawai bank syariah dengan penerima layanan atau nasabah bank syariah. Asas dan prinsip dalam pelayanan. Yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Bagaimana pelayanan prima berdasarkan etika Islam? Pelayanan prima berdasarkan etika Islam. Agar suatu pelayanan yang ada di perusahaan jasa harus lebih terarah, maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam, di mana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang merasakan kepuasan secara maksimum. Adapun konsep pelayanan dalam Islam yakni yang pertama, prinsip tolong-menolong atau ta'awun, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, bahwa orang yang menunjukkan sesama kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya. Maksud hadis tersebut adalah diibaratkan orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya, dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, prinsip memberi kemudahan atau at-taisir, menyadari tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan pada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan atau masyakoh masyarakat yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, prinsip persamaan atau musawah. Manusia semuanya adalah sama dari asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah dan dari diri yang satu yakni Adam, yang diciptakan dari tanah. Karena itu tidak ada kelebihan individu satu dengan yang lainnya, karena asal-usul semua manusia adalah sama. Yang keempat, prinsip saling mencintai atau muhabbah. Rasa saling mencintai yaitu mencintai saudara sendiri seperti mencintai diri sendiri, di mana seorang karyawan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan memperlakukan pelanggan itu dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip lemah lembut atau al-layin. Dan yang terakhir, prinsip kekeluargaan atau ukhuwah. Ukhuwah yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran adalah persaudaraan seagama dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama. Secara majasi, kata ukhuwah atau persaudaraan mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Pelayanan prima terhadap nasabah berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang di dalamnya menjelaskan mengenai apa itu pelayanan prima, bagaimana itu pelayanan prima. Adapun di antaranya yaitu surat Al-Ahzab ayat 21, surat Ali Imran ayat 159, dan surat An-Nahl ayat 125. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Adapun hikmah yang terdapat pada ayat tersebut dalam hal penerapan pelayanan di bank syariah adalah karyawan harus mencontoh akhlak Rasulullah dalam semua aktivitas dalam bentuk perilaku, di mana tentunya perilaku baik seorang karyawan tidak hanya diterapkan pada saat melayani para nasabahnya, tapi juga harus diterapkan pada semua aktivitas kehidupannya. Kemudian surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah pertama, karyawan harus mempunyai sifat lemah lembut pada saat melayani para nasabahnya. Kedua, karyawan juga harus menerapkan sifat pemaaf seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, bila ada permasalahan dengan nasabahnya, maka seorang bankir harus mengupayakan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, seperti dengan jalan musyawarah. Ketiga, surat An-Nahl 125. Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan al-hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu bank syariah harus menerapkan metode dakwah Rasulullah dalam menarik dan menjalin hubungan dengan nasabahnya. Adapun metode dakwah tersebut yaitu al-hikmah, mau'idhah bil hasanah, dan al-mujadalah bil hasanah. Al-hikmah yaitu menyesuaikan dakwah sesuai dengan karakter. Maksudnya, bank syariah harus mampu menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan keberagaman nasabahnya. Kemudian al-mau'idhah bil hasanah, di mana al-mau'idhah bil hasanah ini memiliki pengertian nasihat yang baik. Penerapan konsep mau'idhah bil hasanah sangat sesuai untuk diterapkan pada nasabah yang baru mengenal perbankan. Penerapan tersebut dapat berupa pembinaan, pendampingan nasabah, atau pelatihan pembuatan laporan keuangan dan sebagainya.
Kemudian al-mujadalah bil hasanah, berarti berdebat dengan cara yang baik. Penerapan metode ini sangat diperlukan, terutama ketika mensosialisasikan produk perbankan kepada nasabah. Para karyawan bank syariah harus mampu menjelaskan